Di kejadian ini kan sudah, kalau versi Komnas HAM ini sudah ke 118 kali. Lalu kemudian yang kedua, penanganan kasus terorisme ini kan sudah berjalan dengan memakan waktu yang cukup lama. Dalam hitungan saya itu sudah 6 kali Kapolri. Tapi faktanya kita melihat bahwa kasus terorisme ini tidak ada indikasi menurun. Pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya kinerja dari Polri, BNPB, dan Densus, yang itu juga kinerja pemerintah. Secara struktural itu tanggung jawab Presiden, karena Presiden tanggung jawab Panglima tertinggi TNI dan Polri. Nah, karena itu Presiden dan jajarannya patut sekali, ini kasus yang kasat mata, derita yang dialami Suratmi atas suaminya, anaknya 5 kecil-kecil begitu. Yang sesungguhnya tadi saya katakan, kalau benar itu almarhum Siono ini punya peran besar dalam jaringan terorisme yang kaitannya dengan ISIS, mengapa tidak ditembak kaki dan disidang ke pengadilan? Satu. Kemudian yang kedua, proses pengadilan itu sebagai bentuk perwujudan komitmen polisi sebagai penegak hukum. Dengan demikian, karena langsung dilakukan tindakan-tindakan yang berakibat matinya atau tewasnya Pak Siono ini, itu artinya komitmen Densus atau aparat Densus untuk menghormati supremasi hukum dan hukum berada pada titik yang sangat menakut, dan ini ancaman bagi keamanan warga negara yang sesungguhnya kalau dari kasus-kasus yang kami ikuti sejak dahulu kala, sejak era Orde Baru dulu, orang-orang yang diseret dalam kasus dugaan kasus-kasus seperti ini hampir semuanya orang-orang yang tidak memiliki status sosial yang rasional kalau dituduh sebagai pelaku terorisme. Orangnya sama sekali banyak yang lugu-lugu, yang nggak tahu apa-apa, tapi kemudian tahu-tahu dakwah seperti ini. Jadi kesimpulannya, pimpinan pusat akan memberikan advokasi secara prosedural dan mohon kepada pejabat Polri yang sudah bicara selama ini, kalau kami atau masyarakat sipil ada yang melakukan advokasi, jangan juga dituduh sebagai melakukan langkah-langkah yang menimbulkan kesan memusuhi Polri, sama sekali tidak. Justru ini untuk menjaga, memulihkan kembali bahwa Polri, saya pun juga concern dengan masa depan Polri ke depan, supaya ini menjadi koreksi. Tak satu pun lembaga negara yang di Indonesia ini, apalagi penegak hukum, yang bisa yang terbebas dari koreksi masyarakat sipil. Kemungkinan langkah-langkah hukum, Pak, akan kami lakukan kajian. Pak, ada untuk otopsi gitu nggak, Pak? Atas permintaan dari Bu Suratmi, ada permintaan seperti itu. Setelah harapannya untuk BPP Muhammadiyah sendiri kepada Presiden Jokowi, seperti tadi saya katakan, kasus ini kasus yang melibatkan anggota Polri dan atau Densus. Secara institusional Polri itu di bawah langsung Presiden. Sudah saatnya lah Presiden di sektor penegakan hukum ini bisa melakukan langkah cepat, secepat kalau melakukan langkah-langkah di sektor ekonomi.